Shalom sidang jemaat terkasih, mari bersama-sama kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah raya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan mengucap syukur. Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan dan Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat memberikan waktu kami beribadah saat ini. Kiranya kami boleh menyiapkan hati pikiran kami untuk memberikan yang terbaik di dalam ibadah saat ini. Engkau mengurapi hamba-hambamu yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami beralaskan doa kami. Amin. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirannya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Hanya kekal selamanya. Anak Tuhan pencipta segalanya, semua makhluk di bumi di surga dengan dapat naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Salam, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah saat ini, dan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan saat ini saya ambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai yang ke-13. Namun yang saya akan bacakan hanya 2 ayat saja, yaitu di dalam ayat pertama dan ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang ke-5, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Khotbah saat ini saya beri judul tenang. Saudara terkasih, banyak orang berpendapat bahwa menikmati kehidupan yang tenang adalah ketika kita telah mengalami pemenuhan segala kebutuhan hidup kita. Misalkan kebutuhan sandang, pangan, ataupun papan. Atau dengan kata lain, kita akan berpikir hidup kita menjadi tenang ketika kebutuhan-kebutuhan dasar kita terpenuhi dan rasa aman kita telah terlindungi dengan baik.
Ketika hal-hal ini sudah terjadi dalam kehidupan kita, maka kita merasa bahwa hidup kita ini otomatis akan menjadi tenang. Tetapi yang kita baca dalam teks saat ini, justru Daud mengalami keadaan yang sebaliknya. Daud dalam situasi mendapat tekanan baik secara sosial ataupun politik. Banyak teman-teman di sekitar dia yang mencoba untuk merebut kekuasaan daripada Daud yang saat itu dimiliki oleh Daud sebagai seorang raja. Saking beratnya persoalan itu, bahkan Daud pada ketika ayat yang keempat, dia mengatakan bahwa hidup saya ini seumpama tembok miring yang hampir roboh. Artinya kondisi yang sangat kritis. Ibarat kata tembok yang hampir roboh itu disentuh pun tanpa tenaga, tembok itu akan roboh. Inilah yang digambarkan oleh Daud dalam situasi yang seperti ini. Tetapi yang menarik adalah dalam kondisi yang cukup berat seperti ini, dalam kondisi yang kritis seperti ini, justru Daud mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Saudara, apa yang menjadi kunci daripada ketenangan Daud ini? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari pembelajaran yang disampaikan oleh Daud di dalam teks kita kali ini? Minimal saya menemukan dua hal, Bapak Ibu, yang membuat Daud cukup tenang menghadapi berbagai macam persoalan hidup itu. Yang pertama adalah seperti ungkapan Daud di dalam ayat yang ke-1b, dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Artinya apa? Yang pertama kita bisa tahu bahwa Daud tidak hanya dekat dengan Tuhan, tapi dia juga tahu bahwa sumber keselamatan itu hanya di dalam Tuhan. Ketika Daud mengalami krisis di dalam kehidupannya, krisis di dalam situasi yang dia hadapinya, dia tetap merasa aman. Dia tetap merasa tenang teduh karena dia dekat dengan Allah saja. Kedekatan dengan Allah ini memunculkan sebuah pengharapan di dalam Daud bahwa dia memiliki pelindung yang tak tergoyahkan. Dia paham bahwa kalau dia menjauh dari Tuhan, maka dia akan mengalami berbagai macam persoalan. Itu sebabnya dia katakan dekat kepada Tuhan supaya aku tenang. Di sini juga Tuhan memperkenalkan diri sebagai pelindung yang handal, sebagai pelindung yang dapat diandalkan. Dia yang mendengar segala keluh kesah daripada orang-orang yang dikasihinya. Dia yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang berseru kepada dia. Dan Tuhan tahu bahwa Daud pasti datang kepada dia. Dan sebaliknya, Daud juga paham bahwa hanya dekat Allah saja dia akan menerima keselamatan. Artinya, bahaya apapun yang dihadapi oleh Daud, ancaman apapun yang dihadapi oleh Daud, sepanjang dia dekat kepada Allah, perlindungan dan keselamatan itu akan melimpah di dalam dia. Ini kunci yang pertama, mengapa Daud tenang dalam kehidupan yang mengalami berbagai macam persoalan, karena dia paham, dia dekat dengan sang sumber keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kondisi situasi yang sulit, yang berat, kita tertindih, tertekan oleh berbagai macam hal. Pandemi yang belum selesai, krisis ekonomi yang melanda, dan berbagai macam ketakutan-ketakutan yang lain. Ketika banyak orang resah, banyak orang gelisah, datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan jaminan bahwa ketika engkau dekat dengan Allah, ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan terlindungi, engkau akan terjaga. Karena dia adalah sumber keselamatan. Ini yang bisa kita pelajari, hal yang pertama, Bapak Ibu, bahwa hanya dekat Allah saja, di mana dia adalah sumber keselamatan kita memperoleh yang namanya ketenangan. Yang kedua, di dalam ayat bagian kelima, dikatakan begini, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan itu selalu bicara tentang apa pencapaian kita di masa yang akan datang. Setiap orang yang sehat pasti berharap
akan memiliki pencapaian-pencapaian tertentu di masa depannya. Ada cita-cita yang dia perjuangkan, ada visi yang dia harus jalani. Setiap orang sehat pasti berharap ke depan saya akan seperti ini, rumah tangga saya diberkati, pekerjaan saya semakin mantap, karir saya semakin progres. Ini pasti menjadi harapan dan cita-cita setiap orang yang dalam kondisi sehat secara psikis. Sebaliknya, orang yang menghadapi masalah, orang yang mendapat stres dalam hidupnya, buru-buru untuk berharap sesuatu yang baik di masa depan, untuk menjalani hidup hari ini saja, mereka merasa tekanan itu begitu berat. Makanya tidak heran, orang yang menghadapi tekanan berat, orang yang mengalami stres, pasti dia tidak punya harapan. Yang ada apa? Kekecewaan dan putus asa. Salah satu ciri daripada stres depresi adalah ketidakmampuan untuk memiliki pengharapan ke depan. Itu kata beberapa pakar. Tetapi yang unik di sini adalah Daud, walaupun dia dalam kondisi yang tertekan, terhimpit, jabatannya dalam posisi di ujung tanduk, posisi-posisi yang nyaman, banyak orang yang memperebutkan. Sungguh satu tekanan yang luar biasa. Tetapi ketika di dalam tekanan yang luar biasa ini, Daud tetap punya harapan. Sehingga dia berkata bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, karena daripadanya lah harapanku. Daud tetap berharap bahwa di depan, walaupun ada banyak pergumulan, ada banyak tekanan, ada banyak himpitan yang dia alami, Allah telah menyediakan sesuatu yang indah di depan sana. Dan yang paling menarik bagi saya adalah ketika Daud menuliskan pada ayat yang ke-7, ketika bicara tentang harapan, dia tidak hanya bicara tentang Allah memberikan keselamatan, tetapi di samping Allah memberikan keselamatan, dia juga memberikan kemuliaan. Ada double janji yang Tuhan berikan terkait kedekatan dengan Tuhan tadi. Dia diselamatkan, tapi pada saat yang lain, pada saat yang berikutnya, tidak hanya diselamatkan, tapi Tuhan menjanjikan kemuliaan. Nah, inilah yang menjadi harapan Daud. Saudara, bukankah dalam kehidupan kita seringkali kita gampang putus asa, kita gampang kecewa, kita gampang down ketika kita menghadapi berbagai macam tekanan. Kita merasa bahwa hidup saya sudah tidak ada artinya, perjuangan-perjuangan saya nggak ada hasilnya, dan lain sebagainya. Saudara, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, ketika dia menghadapi tekanan, dia tidak akan hancur. Dia tidak akan terkulai. Dia tetap memiliki harapan akan masa depan. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang, karena Tuhanlah sumber pengharapanku. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Tetapi yang ingin saya katakan, tekanan yang Bapak Ibu hadapi hari ini, pergumulan yang Bapak Ibu hadapi hari ini, itu bukan sesuatu yang bisa menghancurkan kehidupan saudara ketika engkau dekat dengan Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan, maka akan timbul pengharapan, akan timbul visi ke depan, akan timbul rencana pencapaian-pencapaian ke depan. Bukankah seringkali juga kita bisa paham bahwa di balik hujan yang lebat ada pelangi yang indah. Di balik hujan yang menakutkan kita, muncul pelangi yang indah di hadapan kita. Jadi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan saat ini, sebagai hamba Tuhan, saya hanya ingin memberi pesan bahwa ketenangan, hidup yang tenang, itu tidak bergantung dari kekuatan yang kita miliki, tidak bergantung pada harta yang kita punya, tidak bergantung dengan kemampuan yang kita dapatkan, tidak bergantung dengan itu semua. Ketenangan hanya bergantung ketika kita dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kita ketika dekat dengan Allah, kita bisa paham bahwa Allah lah sumber keselamatan kita, bahwa Allah lah sumber pengharapan kita. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap berlindung kepada Tuhan. Dan sama seperti Daud, dalam situasi yang rumit seperti ini, mari kita mengucapkan kata-kata yang Daud tadi katakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatan dan pengharapanku. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
Usai sudah rangkaian ibadah saat ini, saudara yang terkasih, kiranya saudara dikuatkan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hanya dekat Allah saja kita boleh mendapatkan ketenangan. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendapatkan berkat Tuhan. Baik, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita hadapkan hati dan wajah kita kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus kiranya melimpahi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.